Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau sedikit Partai Demokrat hari ini begitu ya. Mengapa saya katakan seperti ini? Demokrat serahkan pilihan cawapres kepada Pak Prabowo. Kami ikut saja. Sama dengan apa yang disampaikan oleh AHY ketika deklarasi ya menunjukkan di koalisi perubahan bahwa AHY mengatakan seorang cawapres akan diserahkan kepada Anies Baswedan pada waktu itu. Sama aja begitu. Tapi ujung-ujungnya mereka mendesak begitu kan ya. Ujung-ujungnya yang disodorkan tetap AHY begitu kan. Ujung-ujungnya yang kemudian di komunikasi yang muncul tetap AHY. Sama aja mereka begitu kan. Ya, pada hakikatnya menurut saya pribadi kata-kata seperti itu sudah basi begitu kan. Sudah tidak dipercaya lagi si Demokrat begitu kan ya. Ya, Demokrat itu nasibnya sama dengan 2019 ya. Dia partai yang kemudian apa ya, menurut saya pribadi Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Kira-kira seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya begitu dikalkulasi itu di 2009 sama begitu kan ya. Walaupun ikut Prabowo nasibnya sama ya, hanya menjadi partisipan saja begitu. Tetapi yang namanya politik itu kan bisa cair itu aja begitu kan ya. Bisa saja AHY menjadi cawapres begitu kan ya. Saya kira juga tidak mungkin untuk menjadi cawapres hari ini begitu kepada Pak Prabowo begitu. Satu, pengalamannya tidak ada. Dalam dunia pemerintahan tidak ada. Pernah mengkritik Pak Jokowi, tiba-tiba gabung kepada Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo berkoalisi pemerintah begitu kan. Ya ini kan aneh begitu kan ya. Walaupun tidak sejalan dengan pemikiran itu, mungkin lebih konsekuensi yang diterima mungkin ya lebih partisipan saja begitu kan. Ini bahkan ya Demokrat serahkan pilihan cawapres kepada Pak Prabowo. Kami ikut saja begitu. Tumben nyerah begitu kan. Demokrat hari ini nyerah begitu. Politik itu bagian angin, arahnya bisa berubah kapan saja. Kebijakan Demokrat ini menarik. Mari kita ya saksikan bersama. Ini dari netizen loh begitu ya. Bahkan kurang apa coba, dan enak loh Demokrat, nggak banyak tuntutan cawapres, terbantu suara dan perjuangan all out ya. Gitu kok jual mahal nunggu 1 tahun, setelah itu dibuang ganti calon 1 hari deklarasi tanpa konfirmasi kayak murahan ya. Ya move on aja, enggak, ya iya dong. Padahal jika begini juga sikap Demokrat saat mendengarkan keputusan tentang Amin, rasanya Demokrat akan mendapat manfaat jauh lebih besar. Tapi sudahlah, ayo move on katanya begitu ya. Ya ujung-ujungnya sama apa yang disampaikan AHY, apa yang disampaikan SBY di situ ya, tidak ingin menarget cawapres, tapi ujung-ujungnya kader-kadernya harus cawapres. Sampai menjadi spekulasi begitu. Ini kan kacau begitu ya. Bahkan coba ya kalian kemarin-kemarin begini dengan koalisi perubahan adem ayem santai, ikan enak begitu kan. Konstituennya banyak yang mendukung sebagian mendukung Anies Baswedan begitu kan, tidak kehilangan di situ ya. Pemilih-pemilih di Anies Baswedan akan memilih Partai Demokrat begitu kan, dari Partai Nasdem, PKS, PKB dan sebagainya kan enak di situ begitu. Kalau sekarang kan masyarakat akan enggan untuk memilih Partai Demokrat begitu. Bisa saja Partai Demokrat turun nanti begitu kan, atau setidaknya tidak lolos begitu kan ya. Ini kan kacau mereka ya. Kemarin ngotok, sekarang udah pasrah saking gengsi ya, digedein katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen lucu-lucu banget begitu. Apa yang saya bacakan ini komentar-komentar netizen ya. Kemarin-kemarin juga begitu diserahkan kepada Anies ya, last minute ya, bahkan ambekan karena nggak terpilih ya. Tapi mungkin kalian ini sudah kepepet, nggak punya lagi pilihan. Mau loncat kemana? Mau nggak mau ya manut aja begitu. Betul begitu kan. Walaupun tidak dipilih cawapres, dia manut. Mau kemana coba begitu kan. Mau ke Bu Megawati, AHY sudah mengirimkan surat begitu kan. Ya tidak konsisten mereka begitu. Partai abu-abu terlanjur malu, takut jadi oposisi, takut ketinggian. Gerbong saya selalu pasang 2 kaki. Bisa saja main 2 kaki begitu kan ya. Atau setidaknya 3 kaki. Ini kasihan banget Partai Demokrat. Salahnya sendiri begitu. Gegabah, gerasa gerusu, seolah-olah terzalimi, seolah-olah begitu kan ya, dibohongi begitu kan. Tapi ujung-ujung yang diserang tetaplah Anies Baswedan begitu ya. Ini Demokrat serahkan pilihan cawapres kepada Pak Prabowo, kami ikut saja.
Sekretariat Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarenggang yang mengklaim partainya menyerahkan segala proses pemilihan sosok cawapres kepada Pak Prabowo Subianto. Demokrat juga disebut ya tidak dalam posisi menyodorkan ya posisi cawapres untuk Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ya sebagai persyaratan wajib termasuk KIM. Bahkan urusan cawapres kami serahkan sepenuhnya kepada sang capres yaitu Prabowo ya. Juga sama kok apa yang diungkapkan dulu begitu dengan Anies Baswedan, tapi ujung-ujungnya yang disodorkan tetap ya AHY di situ begitu ya. Kalau sekarang tidak ada keringat, tidak apa-apa, tiba-tiba menyodorkan AHY, tahu dirilah mereka begitu kan. Senada Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi BPOPKK ya DPP Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan partainya bakal mengikuti ya apa ya keputusan dari Pak Prabowo terkait posisi cawapres ya. Bahkan namun di sisi lain Demokrat juga siap apabila nantinya AHY menjadi kandidat cawapres Prabowo. Gimana logikanya begitu? Di akhir statementnya mengatakan Demokrat juga siap apabila nantinya AHY masuk kandidat cawapres Prabowo. Ya ini kan aneh begitu kan ya. Ujung-ujungnya nanti keluar lagi begitu kan ya. Dan pada hakikatnya ya malu sendirilah mereka begitu. Mau berlabuh kemana coba begitu kan. Kepada Pak Prabowo sudah aman-aman aja di situ begitu. Kepada Pak Anies ya malu begitu kan ya. Menurut saya pribadi ke Anies itu ya malu nggak apa-apa. Tapi tidak kehilangan para pendukung-pendukung mereka begitu ya. Kalau koalisi ya sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres yang takut ikut ya saja ya kata Herman. Herman menyebutkan Demokrat sadar diri lantaran mereka masuk ke KM ya sebagai ya pendatang alias bukan penggagas koalisi. Ia menyebutkan daya tawar mereka berbeda ya apabila saat Demokrat berada di koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Bahkan di satu sisi, saat ini Partai Demokrat belum mengumumkan secara resmi mengenai dukungan kepada Prabowo Pilpres di 2024 mendatang. Keputusan baru akan disampaikan dalam rapat pimpinan nasional yang akan dihelat di Jakarta Convention Center ya. Bahkan ya namun AHY disebut ya menyampaikan hasil rapat MTP yang mendukung Prabowo dalam pertemuan ya bersama Prabowo dan elit parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo Hambalang Bogor. Bahkan dengan rencana itu maka KIM bertambah anggotanya menjadi Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Garuda, Gelora, serta Demokrat. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia PSI sempat ikut dalam pertemuan di Hambalang. Namun mereka mengklaim belum menentukan arah dukungan di Pilpres di 2024 mendatang begitu ya. Itu dari mereka begitu kan, dari pernyataan-pernyataan mereka. Saya kira okelah dalam politik tidak menjadi masalah begitu kan ya. Karena di satu sisi menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini begitu ya dengan dengan Pak Jokowi, terus kemudian dengan Pak Prabowo begitu kan. Saya lihat ada apa begitu kan ya. Ini mulai ada kedekatan yang kemudian ya secara persuasif begitu kan ya melihat bahwa ini kan sudah terkumpul di situ para jenderal-jenderalnya begitu kan. Atau ini jangan-jangan ada apa begitu. Ini kan sudah jelas mendukung Pak Prabowo begitu di situ begitu ya. Tapi yang namanya politik itu kan dinamis, ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Tapi melihat dari ini begitu bahwa kenapa sih dalam hal ini mengatakan bahwa kenapa tidak AHY begitu kan katanya begitu ya. Yang mengatakan ini bahwa kenapa AHY itu begitu selalu disodorkan untuk menjadi cawapres katanya begitu ya. Kenapa ada apa begitu ya? Jangan-jangan ada sesuatu begitu katanya begitu ya. Tapi pada akhirnya sudah AHY kan sudah tidak laku sebenarnya begitu kan ya. Wajar begitu kan. Mau dipoles berbagai apapun AHY itu sudah tidak bisa begitu. Satu ya kekurangan dalam pengalaman di situ begitu dan pada akhirnya apa yang terjadi coba kalau pengalamannya tidak ada begitu kan. Yang terjadi malah ya menganggap bahwa wah apa prestasi dari seorang AHY kan begitu logikanya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.